Hai rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, sekarang kita masih berada di bulan suci Ramadan. Jadi kita akan membahas hal-hal yang masih seputar dosen tentunya. Dan karena kemarin saya lihat banyak banget pertanyaannya, walaupun mungkin teman-teman udah pernah saya bahas di sini, tapi ada mungkin subscriber baru yang baru menyimak. Nah, boleh banget nih buat teman-teman yang baru menonton atau baru subscribe YouTube channel Dosen Daily. Ini ada pertanyaan yang saya ambil karena menurut saya menarik. Kemarin lagi nunggu buka puasa gitu, saya scroll pertanyaan. Karena kadang kalau pertanyaannya umum saya mungkin tidak jawab gitu ya, apalagi mengenai linearitas gitu. Yang terlalu mendetail sampai akhirnya, aduh udah deh, itu rasanya udah dibahas gitu ya. Saya akhirnya men-screenshot satu pertanyaan yang menurut saya menarik, yaitu mengenai NIDN. Nah, ini ada pertanyaan dari S-Pustik ya, ini 3 minggu yang lalu dia bertanya, Kak, untuk seorang dosen junior, jadi dosen junior berarti dosen baru ya, yang baru dapat NIDN, langkah selanjutnya apa ya? Nah, ini mungkin buat teman-teman yang sudah berada di selangkah ya, kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang mungkin baru mau daftar, baru mau interview, baru mau wawancara gitu ya. Nah, ini udah diterima, tapi masih baru, masih anget gitu ya, baru dapat NIDN. Buat teman-teman yang nggak tahu, NIDN itu kepanjangan dari Nomor Induk Dosen Nasional. Jadi kalian sudah terdaftar di istilahnya di nasional lah ya, di Indonesia gitu. Jadi tidak hanya di lingkup universitas saja, tapi di tingkat nasional gitu. Nah, apa langkah selanjutnya yang kira-kira perlu kalian lakukan? Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua, terutama para dosen muda ya. Ini juga saya banyak ambil dari pengalaman saya, karena saya juga bisa dibilang masih baru juga. Tahapan dosen baru setelah memperoleh NIDN, yang pertama adalah NIDN itu kan adalah awal ya. Awal nih kamu dapat kuncinya adalah NIDN. Dengan kunci itu kamu bisa buka semua atau beberapa pintu. Beberapa pintunya itu apa? Pertama adalah karir. Kamu bisa mengurus kepangkatan atau ngurus karir kamu ke depan dengan NIDN. Kalau belum punya NIDN, belum bisa. Gitu ya. Karena masih baru, istilahnya belum diakui oleh negara gitu. Yang kedua, dengan NIDN kamu bisa ikut hibah. Mau hibah di luar, hibah di kampus, karena hibah itu bisa dibilang dengan nominal ya, bisa dibilang cukup lumayan gitu. Hibah penelitian, hibah PKM gitu. Yang ketiga, dengan NIDN kamu bisa mengikuti program-program pemerintah. Contohnya yang kemarin saya ikut kegiatan program kreativitas mahasiswa sebagai dosen pembimbing. Di situ disyaratkan dosennya harus punya NIDN. Ada yang mau ikutan, gue pengen dong ikut jadi pembimbing, ayo, ternyata dia mau punya NIDN, akhirnya nggak bisa gitu. Kemudian dengan NIDN, pintu lain yang bisa kamu buka adalah Serdos ya. Kamu bisa ikut Serdos kalau sudah punya NIDN, kalau belum punya, belum bisa. Dan yang terakhir, dengan NIDN kamu bisa ikut beasiswa studi lanjut, misalnya studi S3 gitu. Karena kalau di program dosen gitu ya, kalau sudah punya NIDN, banyak beasiswa khusus dosen yang dibuka, tapi syaratnya itu tadi, harus punya nomor induk dosen nasional. Oke, itu tahapannya. Yang pertama adalah kamu harus tahu dulu modal utama tersebut kalau sudah punya NIDN. Yang kedua, urus Serdos tentunya ya. Kalau saya kenapa gencar banget dari awal pengen banget Serdos, karena saya dengar kalau sudah punya sertifikasi dosen, ya tadi ya, nomor induk dosen nasional kamu baru diakui, tapi belum tersertifikasi gitu ya. Nah, kalau sudah punya sertifikat dosen atau sertifikasi dosen, atau kita bisa menyebutnya Serdos, itu kamu banyak banget keuntungan-keuntungannya gitu. Salah satunya balik lagi ya, kita nggak muna, tentunya adalah tunjangan. Ada tunjangan Serdos yang nominalnya cukup lumayan, tapi balik lagi, syarat mengikuti Serdos adalah kamu sudah melakukan Tridharma perguruan tinggi. Ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, kemudian ada juga pengajaran gitu. Kamu cuman ngajar tapi penelitian PKM nggak jalan. Nah, itu susah buat diajukan mengikuti tes Serdos.
Serdos kan ada tesnya ya. Kalau kalian menonton video saya sebelumnya, Serdos tuh ada ujiannya, dan biasanya nggak semua orang, saya mau ikut Serdos, langsung ACC, besoknya ikut Serdos. Enggak. Karena untuk mengikuti tes Serdos, biasanya akan diseleksi juga oleh perguruan tinggi kalian masing-masing. Kalau saya dulu sampai dilihat, oh nih anak udah PKM, udah penelitian, oh udah pernah publikasi di jurnal, pengajarannya juga aktif tiap semester, oke dia bisa ikut, oke gitu. Tapi kalau kamu nihil dalam penelitian atau PKM, jangan berharap kamu bisa diajukan untuk tes Serdos. Karena yang mau antri ikut Serdos itu banyak banget. Dari kampus aja banyak, apalagi dari seluruh Indonesia. Ada kuotanya, bisa dibilang kayak gitulah ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah punya IDN, kamu bisa apa? Yang berikutnya adalah, kalau belum lulus Serdos, kamu bisa ajuin S3. Kenapa saya bilang kalau belum lulus? Karena tes Serdos itu cukup rumit, cukup sulit gitu ya. Ada teman-teman saya yang sekali langsung lulus, ada yang perlu 2 kali baru lulus, 3 kali, ada yang sampai berkali-kali, bahkan maaf bisa dibilang puluhan kali belum lulus gitu, ada. Kenapa? Ya itu balik lagi ya, ada yang mungkin di tes TKDA-nya, ada yang tes di bahasa Inggris, ada tes yang lain-lainnya mungkin dia belum memenuhi gitu ya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa mendeskripsikan gitu ya, masalahnya masing-masing berbeda. Tapi saran saya, kalau kamu sudah punya IDN, pertama adalah Serdos. Tapi kalau Serdos belum lulus, ikut aja S3 dulu gitu. Karena ya tadi udah punya IDN, pintu S3 itu sudah terbuka. Mau dapat beasiswa atau nyari beasiswa, mau dari dalam perguruan tinggi atau beasiswa dari pemerintah, LPDP atau sebagainya, itu bisa. Yang penting kamu sudah punya NIDN. Yang berikutnya, kalau kamu nggak mau S3, kamu juga belum lulus Serdos misalnya, dengan NIDN kamu bisa mengajukan peningkatan jabatan akademik. Jabamik singkatannya. Nah, Jabamik ini kalau kamu baru dapat NIDN dan baru S2, biasanya statusnya ASA atau asisten ahli. Kamu bisa ngurus kepangkatan kamu 2 tahun setelah kamu dapat ASA, 2 tahun itu ke lektor. Atau kalau kamu penelitian atau yang lainnya banyak gitu ya, internasional dan terindeks Scopus sebagainya, mau langsung lompat jabatan ke lektor kepala itu juga bisa. Gitu ya. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang penting kamu memenuhi gitu. Kemudian kalau misalnya tadi udah dapat NIDN, Serdos, beasiswa, ngurus Jabamik, yang berikutnya tentunya harus melaksanakan Tridharma. Ya, saya sangat menyayangkan kalau kalian hanya mengajar. Karena dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, kita nggak cuman menyumbangkan pemikiran kita juga dapat insight baru gitu. Jadi banyak banget juga teman-teman saya yang aduh males penelitian, aduh males PKM, akhirnya dia cuma ngajar gitu, tapi ngajarnya banyak full seminggu gitu ya. Tapi dia nggak penelitian PKM. Kalau dosen ya harus penelitian PKM gitu. Jadi sayang banget kalau kamu nggak Tridharma, apalagi banyak banget program-program menarik yang tentunya kamu bisa manfaatkan untuk pengembangan keilmuan kamu. Dan yang terakhir, saran saya kalau kamu sudah mendapatkan NIDN, mulai dari sekarang, arsipkan semua surat-surat tugas kamu dan sertifikat-sertifikat. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi waktu saya baru dapat NIDN, seneng nih ya, wah udah punya nomor induk dosen nasional gitu. Terus itu saya benar-benar nggak target mau Serdos gitu sebenarnya dari awal, karena saya belum terlalu paham gitu. Akhirnya ikut pelatihan, penataran, terus saya tetap Ca, jangan lupa PKM tiap semester, Ca, jangan lupa penelitian gitu-gitu. Ya ikutin aja gitu, apa yang masukan dari orang-orang tuh diikutin gitu. Sampai akhirnya didapat, oke, kamu untuk tahun ini ikut tes Serdos, bisa lolos, kalau lolos langsung, nah itu dapat tunjangan gitu. Wah, senengnya bukan main gitu ya, karena banyak banget yang nggak mendapatkan kesempatan semudah itu, tapi karena kita mengikuti, kita melaksanakan kewajiban kita dengan Tridharma itu tanpa ekspektasi apapun, cuma benar-benar ya udah ikutin aja, disuruh Tridharma, disuruh penelitian, disuruh PKM, ngajar. Ya ternyata dapat kesempatan lebih, yaitu ikut tes Serdos, dapat Serdos sertifikasi langsung sekali, langsung lulus, itu senengnya bukan main juga. Kemudian dapat tunjangan, dari situ bisa dapat hibah, itu senengnya luar biasa gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang memang sudah bertekad menjadi dosen, selamat, apalagi yang sudah dapat NIDN. Ya itu tadi poin-poinnya apa yang perlu kalian lakukan setelah mendapatkan NIDN. Saya recap kembali. Yang pertama adalah
urus Sherdos. Kalau Sherdos belum lulus, bisa apply S3 ya, mau dapat beasiswa, mau enggak, tapi kalau bisa dapat beasiswa, why not gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengajukan peningkatan jabatan akademik, dan kemudian melaksanakan tridharma tentunya gitu ya, dan mulai dari sekarang mengumpulkan sertifikat dan surat tugas, karena itu akan dibutuhkan kalau kalian mengajukan peningkatan atau pengurusan jabatan akademik. Oke, itu aja. Nah, ini dari Eskustik tadi pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab dan detail ya, karena kalau saya jawab di kolom komentar cukup panjang ya, cukup panjang sekali, jadi ya ngomong aja deh ya. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan terpuaskan. Kalau masih kurang puas, boleh tanya di kolom komentar di bawah ini, atau mau DM di Instagram pribadi saya, boleh di @chacoffee, CHACOFFEE. Nanti bisa di request juga mau nanya apa, atau mungkin saya akan lihat kalau pertanyaannya masih banyak seputar ini, akan saya bahas di episode berikutnya. Atau mau langsung di kolom komentar, Kak bahas ini dong, boleh, silakan. Saya akan usahakan untuk membuat episode berikutnya dengan sesuai apa yang kalian minta. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Selamat menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.